Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Insinyur Muhammad Yunus MM selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meilani Putri Damayanti dengan NIM 2303010073 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kemudian pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Nilai Moral dalam Kidung Aksama dan Relevansinya terhadap Pendidikan Karakter. Baik, kita akan membahas mulai dari latar belakang masalah. Penelitian ini berangkat dari sebuah kegelisahan akademis mengenai kondisi pendidikan karakter bangsa Indonesia pada saat ini. Pendidikan sejatinya adalah fondasi utama peradaban. Namun, di era digital saat ini, kita dihadapkan pada realitas degradasi moral yang cukup memprihatinkan. Data dari KPAI tahun 2025 secara empiris menunjukkan bahwa tingginya angka perundungan, kekerasan, hingga maraknya kecurangan akademik kerap kali terjadi pada saat ini. Selain itu, hasil PISA juga mengindikasikan mengenai lemahnya nalar kritis yang berdampak pada lunturnya etika sopan santun. Nah, dari sinilah sastra ini hadir sebagai salah satu solusi yang humanis. Sastra memiliki fungsi didaktis. Sastra ini mampu menyampaikan pesan moral secara halus dan estetis tanpa terkesan menggurui peserta didik. Melalui kekayaan tradisi sastra lisan seperti kidung, kita dapat menggali kembali nilai spiritual dan kearifan lokal leluhur yang berpotensi menjadi penapis atau filter terhadap gempuran budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita ini. Kemudian mengenai identifikasi dan batasan masalah. Berdasarkan fenomena tersebut, saya mengidentifikasi terdapat dua masalah utama. Yang pertama yakni adanya krisis moralitas nyata di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan karya sastra tradisional atau lisan sebagai media penanaman moralitas di era sekolah modern. Agar penelitian ini dapat berjalan lebih fokus dan mendalam, saya membatasi ruang lingkup kajian ini hanya meneliti isi teks lirik Kidung Aksama serta melihat bagaimana relevansi nilai moral tersebut terhadap penguatan karakter peserta didik di lingkungan sekolah. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dengan batasan yang telah saya sebutkan sebelumnya, rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yakni yang pertama yaitu bagaimanakah nilai moral yang terkandung dalam Kidung Aksama. Yang kedua, bagaimanakah relevansi nilai moral ke dalam Kidung Aksama terhadap pendidikan karakter. Kemudian, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam wujud nilai moral dalam lirik Kidung Aksama, serta menganalisis dan menjelaskan relevansinya terhadap penguatan karakter peserta didik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemanfaat. Kemudian manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang berimbang. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmiah sastra lisan religius, khususnya Kidung Jawa kontemporer. Secara praktis, bagi guru dan siswa, penelitian ini menawarkan alternatif bahan ajar yang variatif dan inspiratif untuk menumbuhkan rasa empati. Sementara bagi sekolah, hasil analisis ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk menginisiasi program penguatan karakter berbasis kearifan lokal Nusantara. Kemudian, kajian teori mengenai sastra Kidung Aksama. Masuk kepada bab 2 mengenai kajian
pustaka. Di sini saya perlu menegaskan posisi objek material saya, yaitu Kidung Aksama. Kidung Aksama bukanlah naskah kuno peninggalan kerajaan klasik, melainkan bentuk sastra Jawa modern berjenis tembang cilik atau sekar alit karya Iswanto Pancal yang dirilis tahun 2021. Secara etimologi, kata aksama berarti pengampunan atau maaf. Seluruh teks liriknya merepresentasikan refleksi kepasrahan, pengakuan khilaf, dan permohonan ampun seorang hamba kepada Tuhan melalui pelantunan sinden Cindy Purbawati dalam ranah budaya populer digital. Kidung ini memiliki daya jangkau estetis yang sangat luas di masyarakat saat ini. Kemudian mengenai landasan nilai dan karakter. Untuk membedah teks ini, saya menggunakan analisis teori nilai moral dari Burhan Nurgiantoro tahun 2018 yang memetakan moralitas ke dalam 4 dimensi interaksi, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua, hubungan manusia dengan diri sendiri, yang ketiga, hubungan manusia dengan sesama, dan yang terakhir, hubungan manusia dengan alam. Temuan nilai moral tersebut nantinya akan disintesiskan dengan kebijakan pendidikan karakter nasional dari Kemendikbud dengan menitikberatkan pada indikator utama seperti nilai religius, jujur, tanggung jawab, dan kesantunan luhur budi pekerti. Kemudian kita masuk kepada bagan kerangka berpikir. Berikut adalah visualisasi alur logika kerangka berpikir penelitian saya. Nah, input dimulai dari adanya masalah berupa krisis karakter generasi muda di era digital, sehingga kita membutuhkan solusi media penanaman moral yang dekat dengan remaja tanpa terkesan kaku. Kemudian proses dilakukan dengan memanfaatkan media estetis Kidung Aksama yang liriknya akan dianalisis secara struktural semantis berdasarkan 4 dimensi moral menurut Nurgiantoro. Nah, output dari penelitian ini adalah penemuan relevansi karakter yang sinkron dengan nilai penguatan pendidikan karakter nasional, sekaligus melahirkan rekomendasi alternatif bahan ajar integratif berbasis kearifan lokal di sekolah. Kemudian metodologi yakni desain dan data. Selanjutnya pada bab 3 mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi atau konten analisis yang bersifat deskriptif analitis. Objek materialnya adalah teks lirik Kidung Aksama itu sendiri, sedangkan objek formalnya adalah wujud nilai moral serta relevansinya terhadap pendidikan karakter. Sumber data primer saya peroleh dari transkripsi resmi lirik Kidung Aksama yang dilantunkan oleh Cindy Purbawati. Sementara sumber data sekunder melibatkan buku kajian sastra, jurnal Sinta terkait, serta dokumen laporan resmi dari KPAI dan BPS. Kemudian mengenai teknik dan keabsahan data. Teknik analisis data yang saya gunakan mengadaptasi model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi 3 tahapan. Yang pertama ada kondensasi data atau memilih dan mengode lirik bermuatan moral. Kemudian penyajian data secara deskriptif naratif. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian untuk menjamin keabsahan data dan kredibilitas data ilmiah, saya menerapkan yang pertama triangulasi teori. Kemudian yang kedua yakni triangulasi sumber, dan yang ketiga adalah melakukan diskusi teman sejawat demi mendapatkan masukan akademis yang terukur. Mungkin demikian pemaparan proposal penelitian saya. Saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari Bapak
selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian sastra Indonesia ini untuk kesempurnaan penelitian ini ke depannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.